Hai, di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek penting di Python, yaitu tipe data. Nah, teman-teman pasti sudah belajar tentang bahasa C. Di bahasa C, kita mengenal ada banyak sekali jenis tipe data. Contoh misalnya bilangan bulat atau integer. Nah, di bahasa C kita mengenal ada short integer, ada long integer, dan masing-masing dari bilangan bulat tersebut punya dua karakter. Pertama adalah bisa menggunakan sign atau unsigned. Dan untuk bilangan pecahan, di bahasa C kita mengenal ada real, ada float, ada double. Nah, di Python, kita paham bahwa Python adalah penyederhanaan dari bahasa C, termasuk juga tipe datanya. Nah, makanya di Python, untuk basic data type-nya, kita hanya mengenal integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan, boolean untuk suatu nilai true atau false, dan juga string. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, kita perlu pahami sedikit dulu tentang ada beberapa istilah. Misalnya, saya punya sebuah C sama dengan A plus B. Maka di sini A dan B disebut sebagai operand. Operand adalah nilai yang kita operasikan. Misalnya, C sama dengan 2 tambah 3, maka 2 dan 3 tersebut adalah operandnya. Nah, kemudian untuk contoh kasus di sini, plus itu adalah operatornya. Untuk menentukan operasinya apa nih? Mau penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, atau yang lainnya. Nah, kemudian kita juga punya A plus B. Ini disebut sebagai ekspresi atau expression. Nah, expression di sini dia ada yang menghasilkan suatu nilai, seperti misalnya di sini A tambah B, misalnya A dan B adalah bilangan, 2 tambah 3, hasilnya bilangan kan, yaitu 5. Tapi bisa juga, misalnya A lebih besar daripada B. Nah, hasilnya itu bukan angka, tapi adalah sebuah kondisi boolean. Misalnya A lebih besar daripada B, hasilnya bisa true atau false. Nah, terakhir adalah C sama dengan A plus B, ini disebut sebagai statement. Nah, di bahasa pemrograman, statement adalah entitas atau bagian terkecil dari pemrograman, dari program, yang bisa dieksekusi oleh debugger. Ingat kan waktu kita bahas tentang IDE? IDE memiliki 3 fungsi. Ada text editornya, jadi ada editornya. Kemudian kedua ada runnernya atau yang menjalankan programnya. Dan yang ketiga adalah debugger untuk menentukan, untuk memberitahu kita apakah programnya ada yang salah atau enggak nih. Nah, statement adalah bagian terkecil dari program yang bisa dijalankan oleh debugger. Oke. Nah, karena kita coba saja untuk tipe data yang integer dulu. Nah, misalnya saya punya 5 ditambah 3. Kemudian saya bisa run, maka Python akan langsung mengkalkulasi 5 tambah 3. Ini hasilnya adalah sebuah angka. Yang hasilnya adalah 8. Oke, kita coba lagi. Kalau misalnya 5 ditambah, halo. Nah, tentunya nggak bisa. Karena 5 ditambah string, ya nggak bisa. Karena dia tidak memahami penjumlahan untuk angka dengan string. Tapi kalau misalnya saya tambahkan misalnya di sini string sama string. Nah, dia bisa digunakan. Jadi tanda plus di sini, selain dia bisa menjumlahkan dua buah angka, dia juga bisa menggabungkan dua buah string.
Oke. Nah, berarti tadi string sama string bisa dijumlahkan. Angka sama angka bisa dijumlahkan. Kemudian kalau bilangan 5 sekarang dikurangi 3 misalnya. Hasilnya adalah 2. Oke, 5 kurangi 3 memang 2. Kalau misalnya perkalian 5 dikali 3, hasilnya adalah 15. Sekarang 5 dibagi 3, hasilnya adalah pecahan 1,6. Hai, berarti kita sudah membahas tentang pecahan nih. Dari tadi 5 tambah 3, 5 kurang 2, 5 kali 3. Operannya adalah bilangan bulat. Dan hasilnya juga bilangan bulat. Tapi begitu kita membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat, hasilnya sudah pasti real. Nah, silakan teman-teman mencoba sendiri berbagai kombinasinya ya. Nah, terus kita juga punya loh di Python sebuah operator khusus, yaitu bagi-bagi. Hasilnya adalah 1. Apa maksudnya ini? Nah, bagi-bagi itu masih adalah, dia sebenarnya mirip seperti pembagian ini, tapi dia hanya mengambil bilangan bulatnya saja. Jadi contoh misalnya 7 dibagi 3, hasilnya adalah 2, sekian. Tapi 7 bagi 3, hasilnya adalah 2, bulat. Nah, sebenarnya ini adalah padanan dengan modulo. Jadi kalau modulo itu akan menghasilkan sisa pembagiannya, bagi-bagi itu akan mendapatkan bilangan bulat pembagiannya. Jadi sebenarnya 7 sama dengan 3 dikali 7 bagi-bagi 3, seperti ini, ditambah 7 modulo 3, seperti ini. Jadi sebenarnya 3 dikali 7 bagi-bagi 3 kan tadi 2 kan? 3 kali 2, 6. Tambah 7 modulo 3. 7 modulo 3. Berarti 7 kurang 3 sampai nggak bisa lagi dikurangi. Hasilnya adalah 1. Kan 7 kurangi 3, 4. 4 kurangi 3, 1. Udah nggak bisa lagi dikurangi kan? Nah, berarti 7 modulo 3 hasilnya adalah 1. Seperti ini contohnya. Jadi hasilnya adalah 7. Oke, jadi ini fungsi dari bagi-bagi dan dia adalah padanan dari modulo atau sisa pembagian. Nah, kemudian ada juga loh pangkat. 3 pangkat 2 misalnya. Berarti 3 kuadrat, 9. 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 jadinya. Seperti itu. Ini bilangan integer. Dan hasilnya pun juga integer. Tapi begitu salah satu dari operannya adalah pecahan, contohnya seperti ini misalnya, hasilnya adalah pecahan. Bahkan misalnya 6 dibagi 3. Nah, bagi manusia 6 bagi 3, 2. Bulat dia. Nah, cuma Python begitu ketemu operator pembagian, hasilnya langsung pecahan. 2,6. Oke, ini integer dan juga bilangan pecahan. Nah, sekarang bagaimana dengan boolean? Oke. Boolean itu adalah sebuah nilai yang pilihan nilainya cuma ada 2, benar atau salah, true atau false. Jadi contoh misalnya, apakah 6 lebih besar daripada 3, seperti ini, maka hasilnya adalah true. Ingat, T-nya huruf besar ya. Apakah 6 lebih kecil daripada 3, hasilnya adalah false. Nah, contohnya misalnya seperti ini.
Oke, kebayang ya untuk boolean ya. Nah, kemudian untuk string. Nah, string kita sudah bahas kan sebenarnya minggu kemarin. Nah, string ya kita bisa mengolah string misalnya print ini halo, dan kemudian dah, maka hasilnya adalah halo. Dan kita bisa menggunakan kutip satu loh. Yang penting adalah start stringnya sama end of stringnya itu harus sama. Kalau kita mulai stringnya pakai kutip satu, ya end of stringnya juga harus kutip satu. Nggak bisa, beda. Contoh seperti ini misalnya. Dia kan error. Karena dia bilang startnya pakai kutip satu, maka dia kan nyari terus sampai ketemu kutip satu untuk mendapatkan end of stringnya di mana nih. Nah, dia nggak ketemu, makanya dia adalah unterminated string literal. Jadi stringnya nggak ketemu nih endingnya di mana. Makanya dia harus seperti ini. Nah, kalau misalnya saya ingin menyisipkan it is, jadi sekarang misalnya siang hari atau hot, lagi panas cuaca hari ini. Bisa, it is hot. Tapi pada saat saya ingin disingkat lah pakai it seperti itu. Nah, masalahnya pada saat interpreternya membaca, oh, saya disuruh ngeprint nih. Kemudian, oh, start stringnya adalah kutip satu. Baca terus, oh ini end of stringnya. Oh, berarti saya disuruh menulis it. Tapi setelah itu loh, ini apa ini? Ada S, ada spasi, terus ada hot. Saya tidak paham itu apa artinya. Gitu. Makanya pada saat ini kita run, dia akan bilang unterminated string literal. Karena dia nggak tahu, ini di mana nih? Ini S hot itu apa gitu. Makanya kalau kita mau menyisipkan kutip satu, ya berarti di sininya kita pakai kutip dua agar pada saat interpreternya baca print, oh kutip dua nih start of stringnya. Berarti saya akan mencari end of stringnya juga sama kutip dua. Dia cari, oh ini kutip satu bukan end of string. Baca baca baca. Nah akhirnya ketemu di sini. Nah ini adalah kutip dua end of string berarti. Nah ini berarti bisa sekarang. Oke, itu string. Karena ya. Nah, silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Misalnya menggunakan operator lainnya, kemudian ekspresi lainnya, atau mungkin misalnya menggabungkan sebuah ekspresi sama ekspresi. Contoh misalnya seperti ini. Hanya 2, 2 ditambah 3 kali 4 kurangi 2. Contohnya seperti ini. Bisa dikerjakan dan ingat, setiap operator itu punya prioritas. Kali lebih tinggi daripada jumlah maupun kurang. Sehingga kalau misalnya ini saya hapus, kok ini kan jadinya 2 tambah 3 dulu. 5 dikali 2. 5 kali 2, 10. Tapi begitu saya hapus ini, dia jadi beda. Karena dia akan menghitung dulu. Oh, kali lebih tinggi. Berarti saya harus mengalihkan 3 kali 4 terlebih dahulu. 3 kali 4, 12. 2 tambah 12, 14. Kemudian 14 kurangi 2, dapatnya 12. Oke. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita menggunakan yang print tadi untuk menyisipkan nilai misalnya, operan. Misalnya A sama dengan input, kemudian B sama dengan integer A. Kemudian print A, halo A. Kemudian print
halo A. Kemudian print halo B. Kemudian print, coba dulu ya ke setiap kombinasinya. Halo, koma, B. Nah, kita lihat mana yang bisa dan mana yang error. Dia bilang, oke, input. Misalnya saya masukkan 3, enter. Pertama dia akan minta input dari user. Input, oke, saya inputkan angka 3. Maka A sebagai variabel, ingatkan variabel adalah suatu tempat untuk kita bisa menyimpan sebuah nilai. Dan nilainya untuk kasus ini adalah 3. Kemudian B adalah integer A. Berarti A yang tadinya diinputkan oleh user, ingat, inputan dari user itu selalu dianggap sebagai string. Oke. Berarti A adalah string yang bentuknya seperti ini stringnya, string 3. Nah, B adalah integer A. Berarti B isinya adalah angka 3. Ya. Nah, sekarang print halo A. Berarti saya akan menggabungkan, karena ingat tadi plus, itu bisa menggabungkan string sama string kan. Halo tambah A. Ingat, A juga string loh, karena inputan dari user kan. Ini. A adalah string. Ini. Ada tulisannya. String A. Dan dia adalah 3. Maka halo tambah 3 digabungkan sama dia. Jadi halo 3. Oke, kemudian halo, koma, A. Nah, di sini bisa dilakukan. Cuma bedanya adalah pada saat saya menyisipkan A di sini sebagai suatu variabel, tiap kali saya menggunakan koma, Python akan selalu menyisipkan spasi di sini. Jadi kalau pakai koma, pasti disisipin spasi sama dia, sama Python-nya. Jadi halo, spasi, nilainya A. Kalau yang ini, dia ngeprint 2 buah string. Oke, berarti print pertama, print kedua, aman ya. Nah, sekarang yang ketiga. Print halo tambah B. Nah, ini yang tidak bisa. Dia bilang type error. Kenapa? Ya soalnya halo string, B nilai. Tadi kita udah coba kan, angka ditambah dengan string, nggak bisa. Harus kedua-duanya angka atau keduanya adalah string. Maka di sini dia error. Jadi ini saya hapus. Pakai tanda pagar untuk komen. Nah, kemudian print halo, B. Nah, ini baru bisa. Berarti dia akan menuliskan halo dulu, terus kemudian menuliskan nilainya B. Dan B adalah angka 3. Kita coba aja. 3. Jadi seperti ini. Karena saya pakai koma, maka dia diberikan spasi. Oke, ini saja untuk diskusi tentang tipe data. Silakan dieksplorasi sendiri. Seperti misalnya, kalau string dikali angka bisa enggak ya? Kalau string dikali dengan string bisa enggak ya? Seperti itu contohnya. Oke, silakan dieksplorasi sendiri, dan terima kasih.